Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini Miss Tia akan menyampaikan rekaman dari Zoom yang hari ini tadi sudah kita lakukan dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Silahkan bisa disaksikan dan disimak kembali materi yang tadi sudah kita pelajari bersama ya. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan memasuki di pelajaran yang ketiga ya, yang berjudul tentang Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini adalah salah satu anggota dari Wali Songo. Nah, teman-teman masih ingat siapakah itu Wali Songo? Ya, Wali Songo. Wali berarti penghulu agama, sedangkan Songo artinya adalah 9. Sehingga Wali Songo artinya adalah 9 penghulu agama, yaitu mereka yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, yang terdiri dari 9 orang, dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Derajat, Kalijaga, Kudus, Muria, dan juga ada Sunan Gunung Jati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Sunan Giri. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi dari Sunan Giri ya. Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku. Nah, Sunan Giri adalah salah satu sunan yang memiliki beberapa nama ya, tapi nama asli dari beliau atau nama yang diberikan oleh orang tua beliau adalah Raden Paku. Ayah Sunan Giri ini bukan orang Indonesia ya teman-teman. Nah, Sunan Giri ini lahir di tahun 142 Masehi dari ayahnya, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq ini sendiri merupakan orang Gujarat Asia Tengah. Lalu ibunya adalah Dewi Skardadu yang merupakan putri dari kerajaan Blambangan. Sunan Giri sewaktu bayi sampai dengan dewasa tidak diasuh langsung oleh ibu kandungnya karena ibunya meninggal teman-teman. Nah, Sunan Giri ini diasuh oleh ibu angkatnya yang bernama Nyi Ageng Pinatih. Nyai Ageng Pinatih. Nyai Ageng Pinatih ini merupakan seorang pedagang. Ya, nanti akan ibu ceritakan juga bagaimana kisahnya sampai Sunan Giri ini bisa diasuh oleh Nyai Ageng Pinatih ya. Lalu, nama lainnya juga adalah Jaka Samudra. Jaka Samudra ini adalah nama yang diberikan oleh sang ibu angkat, yaitu Nyai Ageng Pinatih. Sekarang kita membahas ke perjalanan Sunan Giri ya. Nah, ibu dari Sunan Giri yaitu adalah Dewi Skardadu, merupakan putri dari Raja Blambangan. Nah, pada saat itu kerajaan Blambangan adalah kerajaan Hindu. Nah, ayah dari Sunan Giri yaitu Maulana Ishaq datang ke Blambangan karena saat itu Maulana Ishaq ini bermukimnya sebenarnya di Aceh. Lalu Maulana Ishaq ini datang ke Blambangan, dan ketika datang ke Blambangan ternyata kerajaan Blambangan ini sedang mengalami wabah penyakit. Salah satu yang sakit adalah Dewi Skardadu. Nah, saat itu mereka belum menikah ya. Ternyata Raja Blambangan ini memberikan sebuah sayembara bahwa siapa yang dapat menyembuhkan sang anak yaitu Dewi Skardadu dari penyakitnya, maka akan dinikahkan dengan Dewi Skardadu. Nah, ternyata dengan izin Allah, ayah dari Sunan Giri yaitu Syekh Maulana Ishaq bisa menyembuhkan Dewi Skardadu. Tapi dengan satu syarat, yaitu agar Raja Blambangan beserta keluarganya masuk agama Islam. Sampai akhirnya Dewi Skardadu ini sembuh dan ternyata mau masuk Islam dengan beberapa anggota keluarganya. Namun sang raja ini sangat berat hati untuk masuk agama Islam. Nah, jadi sampai akhirnya ketika Sunan Giri ini lahir, sebelum lahir ini waktu Dewi Skardadu ini hamil tua, ayah dari Dewi Skardadu ini mengusir Maulana Ishaq untuk keluar dari Blambangan. Akhirnya Maulana Ishaq ini kembali ke Aceh. Nah, akhirnya lahirlah Sunan Giri, dan Dewi Skardadu ini setelah melahirkan putranya mengalami sakit sampai akhirnya
Dewi Sekardadu ini meninggal, teman-teman. Nah, ketika itu wabah penyakit yang melanda Belambangan semakin tinggi. Nah, karena semakin tinggi, sang kakek yaitu Raja Belambangan ini berpikir bahwa yang menjadi penyebab dari semakin tingginya wabah penyakit ini adalah kelahiran dari Sunan Giri. Nah, karena bertepatan dengan ketika Sunan Giri ini lahir, akhirnya diusirlah Sunan Giri ini. Jadi bayinya ini dimasukkan ke sebuah kotak kayu lalu dibuang ke lautan. Nah, di lautan inilah akhirnya bayi dari Sunan Giri ini bertemu dengan kapal milik Nyi Ageng Pinatih. Lalu diangkatlah kotak kayu itu dan ternyata dibukanya ternyata seorang bayi. Akhirnya bayi ini pun diangkat menjadi anaknya dan diberi nama Jaka Samudra. Nah, gitu teman-teman ya. Akhirnya diasuh menjadi anak dari Nyai Ageng Pinatih. Sampai akhirnya ketika Sunan Giri ini berusia 7 tahun, Sunan Giri kecil ini dikirim ke pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel. Di sini Sunan Giri belajar agama dan ternyata Sunan Giri ini termasuk salah satu santri yang cerdas, sangat mudah untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Akhirnya oleh Sunan Ampel, Sunan Giri ini diberi nama Maulana Ainul Yakin. Jadi kenapa diberi nama Maulana Ainul Yakin? Karena Sunan Giri ini cerdas. Nah, ketika sudah mulai beranjak besar, akhirnya Raden Paku atau Sunan Giri ini diminta oleh Sunan Ampel untuk pergi ke Mekah, ya, ke tanah suci Mekah bersama dengan putra dari Sunan Ampel yaitu Raden Makdum Ibrahim. Sampai sepulang dari Mekah, atas pesan dari Sunan Ampel juga, Sunan Giri dan Raden Makdum Ibrahim itu singgah di Aceh. Dan di Aceh ini akhirnya bertemu dengan sang ayah yaitu Maulana Ishak. Di Aceh ini akhirnya Raden Paku dan juga Raden Makdum Ibrahim ini belajar ilmu agama kepada sang ayah yaitu Syekh Maulana Ishak. Belajar ilmu agama. Setelah itu diberi pesan, ya, diberi pesan oleh Syekh Maulana Ishak. Setelah itu agar pulang ke Gresik, ya, agar pulang ke Gresik dan mendirikan pesantren. Diberi segenggam tanah oleh Maulana Ishak dan dipesankan bahwa untuk mencari daerah yang tanahnya sama dengan tanah yang diberikan itu dan di situ agar didirikan pesantren. Akhirnya Sunan Giri pun kembali ke Jawa dan akhirnya kembali ke Blambangan. Nah, sebelumnya Sunan Giri ini bertemu dengan sang ibu angkat yaitu Nyai Ageng Pinatih. Nah, sebagai tanda bukti tanda kecintaan beliau kepada sang ibu, bakti beliau kepada sang ibu angkat ini, akhirnya Sunan Giri ini membantu ekspedisi perdagangan dari Nyai Ageng Pinatih sehingga perdagangan milik Nyai Ageng Pinatih itu semakin berkembang pesat. Nah, setelah itu Sunan Giri ini meminta izin kepada Nyai Ageng Pinatih untuk mewujudkan pesan dari sang ayah yaitu mendirikan pesantren yaitu Giri Kedaton. Ya, itu Sunan Giri mencari-cari itu teman-teman, di mana ya tanahnya sama dengan tanah yang diberikan oleh sang ayah tadi. Nah, sampai akhirnya bertemu yaitu di daerah Gresik, ya, di sebuah bukit didirikanlah pesantren yang bernama Pesantren Giri Kedaton. Nah, jelas teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, pendirian pesantren Giri Kedaton. Jadi pendirian pesantren Giri Kedaton ini atas pesan dari sang ayah, ya, yaitu Maulana Ishak. Pesantren Giri Kedaton kenapa disebut sebagai Giri? Karena dalam bahasa Sanskerta Giri artinya adalah gunung dan letak dari pesantren Giri Kedaton ini berada di sebuah bukit, ya, di sebuah bukit. Sekarang wafatnya Sunan Giri. Sunan Giri ini wafat pada awal abad ke-16, teman-teman. Kemudian Sunan Giri ini dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Kita lanjutkan.
sekarang penerus perjuangan Sunan Giri. Setelah Sunan Giri ini wafat, perjuangannya ini akhirnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau yang diberi julukan Sunan Dalem dan diberi gelar Sunan Giri II karena merupakan penerus dari perjuangan dakwah Sunan Giri. Nah, teman-teman, kita lanjutkan di puncak kejayaan dari Giri Kedaton. Nah, Giri Kedaton adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri yang berada di daerah Kabupaten Gresik, ya, di daerah tanah dataran tingginya, jadi di daerah pegunungannya. Nah, Giri Kedaton ini berkembang bukan hanya sebagai pesantren, teman-teman, tapi di daerah Giri Kedaton ini juga sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Nah, dan puncak dari kejayaan Giri Kedaton ini berada pada masa di bawah kepemimpinan Sunan Prapen. Sunan Prapen ini merupakan cucu dari Sunan Giri. Nah, ketika di bawah pemerintahan Sunan Prapen ini, pesantren Giri Kedaton ini berhasil menyebarkan Islam ke berbagai daerah, bukan hanya di Pulau Jawa, teman-teman, tapi juga di daerah Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, dan bahkan juga di Maluku. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah rangkuman dari tadi yang sudah Mistia sampaikan, ya. Nama kecilnya adalah Jaka Samudra yang diberi nama ini oleh Nyi Ageng Pinatih. Kenapa? Karena tadi bayi dari Sunan Giri ini ditemukan di lautan. Nah, lalu Raden Paku itu juga adalah nama yang diberikan oleh sang ayah dan juga oleh Sunan Ampel. Dan oleh Sunan Ampel juga, Sunan Giri ini diberi nama Ainul Yakin. Jadi namanya banyak ya, tapi nama aslinya sebenarnya ada Raden Paku, teman-teman. Dan Sunan Giri juga adalah murid di pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel. Masih ingat? Sunan Ampel berada di daerah Surabaya. Nah, lahirnya di Blambangan yang kini adalah Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi. Ini Ibu rangkum ya dari yang tadi sudah Ibu sampaikan. Sekarang ya, peran penting Sunan Giri dalam pengembangan syiar Islam. Ya, apa saja peran pentingnya? Yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Nah, tadi Ibu Tia sudah pernah bilang bahwa wilayah Giri ini akhirnya bukan hanya sebagai wilayah pesantren, tapi akhirnya sebagai juga pusat pemerintahan dan pusat penyebaran agama Islam. Nah, dengan pemimpinnya siapa? Ya, pemimpinnya adalah Sunan Giri. Jadi bukan hanya sebagai pemimpin agama saja, tapi bahkan sebagai pemimpin pemerintahan di Giri Kedaton. Oh, kita balik dulu sebentar ya, tadi belum selesai. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Apa itu dukuh? Ini salah satu proses islamisasi ya teman-teman yang dilakukan Sunan Giri dengan cara yang damai ya. Jadi Sunan Giri ini mengambil alih lembaga pendidikan Buddha ya, yaitu dukuh yang dijadikan sebagai pesantren. Ya. Akhirnya pesantren ini berkembang pesat, bukan hanya di Jawa ya, berhasil mencetak santri yang akhirnya menyebarkan agama Islam di berbagai daerah. Dan santri-santrinya pun juga bukan berasal dari Pulau Jawa, teman-teman, tapi santri-santrinya itu dari berbagai penjuru daerah. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, Tidore, Maluku, yang ketika sudah selesai dari menempuh pendidikan di pesantren milik Sunan Giri, mereka kembali ke wilayahnya masing-masing dan menyebarkan agama Islam di wilayahnya masing-masing. Nah, salah satu yang terkenal adalah Datuk Patimang dan Datuk Ditiro ya, yang berasal dari Minangkabau. Nah, ini nanti akan ada ceritanya lagi nih teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan dulu tentang Sunan Giri. Yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Jadi artinya tidak dikhususkan untuk wilayah tertentu pesantrennya, tapi dibuka secara luas untuk siswa-siswi atau santri-santri dari
wilayah lain dan juga tidak memandang strata sosial. Jadi mau dia dari keluarga kerajaan atau dari keluarga biasa, orang kaya, orang miskin, boleh belajar agama di pesantren milik dari Sunan Giri ini, ya. Lalu yang keempat adalah memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah, ya. Apa saja itu? Ya, jadi sering menyesuaikan dan menyelaraskan isi cerita wayang dengan ajaran tauhid dari Islam. Ya, contohnya menggelar pertunjukan wayang krucil dengan pedoman cerita menak, yaitu mengisahkan tentang kepahlawanan dari Hamzah, yaitu paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dengan adanya seni pertunjukan ini semakin menarik masyarakat untuk melihat lalu mempelajari tentang agama Islam. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai ke penciptaan permainan. Nah, tadi mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk dari cara dakwah Sunan Giri. Nah, caranya dengan seperti apa untuk menarik masyarakat? Maka Sunan Giri ini menciptakan beberapa permainan. Permainan ini yang disisipi dengan makna-makna Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah jelungan. Jelungan ini memiliki arti, teman-teman. Ya, ini adalah nama sebuah permainan ya, yaitu seseorang yang sudah berpegang teguh pada agama Islam, maka akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Nah, ada lagi permainan ciptaan dari Sunan Giri, yaitu permainan jamuran. Apa maknanya? Permainan ini bermakna tentang kerjasama, peduli, dan menambah keakraban dengan sesama teman. Nah, ini contoh-contoh permainan. Masih ada lagi ya. Ada lagi juga tembang-tembang yang diciptakan oleh Sunan Giri. Tembang itu nanti lagu ya. Jadi lagu-lagu permainan yang diciptakan oleh Sunan Giri. Ini adalah jasa di bidang kesenian. Ya, jadi salah satu cara yang paling mudah untuk menarik hati atau menarik perhatian masyarakat supaya mau belajar Islam adalah dari bidang kesenian, yaitu dengan menciptakan tembang seperti Asmarandana, Pucung, tembang dolanan Padang Wulan, terus jor, gula ganti, dan cublak-cublak suweng. Lalu ada juga delikan. Itu adalah hasil karya dari Sunan Giri. Baik, kita lanjut. Sikap positif dan keteladanan dalam pribadi Sunan Giri. Nah, ini diperhatikan teman-teman ya, karena nanti akan menjadi tugas kita ya. Keteladanan apa ya dari dalam diri pribadi Sunan Giri? Yang pertama adalah cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Nah, jadi Sunan Giri ini dalam menuntut ilmu ini ya cerdas sekali, cerdas, dan Sunan Giri ini sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu ulet. Jadi sampai belajar tadi di pesantren apa saja ya, belajar di pesantren milik Sunan Ampel, lalu belajar di pesantren milik sang ayah yang di Aceh. Jadi terus menuntut ilmu tiada henti ya, dengan ulet. Lalu yang kedua adalah toleran dan bijak dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah pun bijak ya, sehingga dengan secara jalan damai, tidak ada kekerasan. Lalu yang ketiga, pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Jadi tadi sudah ibu ceritakan bahwa Ampel Denta, maksud ibu adalah Giri Kedaton. Giri Kedaton ini berkembang bukan hanya sebagai pesantren teman-teman, tapi sebagai pusat pemerintahan. Bahkan juga dalam suatu riwayat juga diceritakan bahwa Ampel Denta, Giri Kedaton ini ya, maksud ibu Giri Kedaton ini akhirnya seperti sebuah kerajaan di mana pemimpinnya adalah Sunan Giri, tapi cuma berlangsung selama 200 tahun teman-teman ya. Lalu pemimpin yang mengayomi rakyat ya, sehingga rakyat sangat mencintai Sunan Giri ini dan semakin banyak yang ingin memeluk agama Islam, sehingga perkembangan Islam sangat pesat ya. Lalu yang keempat, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah Islam. Melalui apa? Melalui berbagai kesenian yang tadi sudah kita bahas ya, memanfaatkan seni pertunjukan, permainan, lalu ada tembang-tembang yang digunakan Sunan Giri sebagai inovasi beliau untuk semakin menarik masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam belajar agama Islam. Baik,
Lalu kita lanjut. Baik, sekarang keteladanan selanjutnya ya, yang kelima apa? Yaitu adalah strategi dakwah yang baik, yaitu tanpa kekerasan dan langsung menyasar ke masyarakat, teman-teman ya. Jadi masyarakat banyak yang tertarik dengan dakwah Sunan Giri dan akhirnya mau masuk Islam. Lalu yang keenam adalah kemampuan bernegosiasi yang handal. Jadi karena Giri Kedaton ini berada di wilayah kekuasaan zaman Kerajaan Majapahit, teman-teman. Nah, ketika itu dengan kemampuan negosiasi yang cukup baik dari Sunan Giri, akhirnya Kerajaan Majapahit menerima pendirian dari pesantren Giri Kedaton dan dakwah dari Sunan Giri ini pun lebih leluasa, teman-teman ya. Lalu yang ketujuh, amanah dan berbakti pada orang tua. Amanahnya apa? Contohnya tadi oleh sang ayah yaitu Syekh Maulana Ishak diberi amanah untuk mendirikan pesantren, bahkan cuma diberi sebuah tanah, segegam tanah, dan disuruh mencari wilayah yang tanahnya sama dengan tanah yang diberikan oleh Maulana Ishak. Tapi karena ini merupakan amanah dari sang ayah, Sunan Giri pun terus mencari di mana tanah yang sama seperti dengan segegam tanah yang diberikan oleh sang ayah. Akhirnya sampai menemukan daerah itu, yaitu di daerah Giri, di daerah Gresik. Ya, akhirnya benar didirikanlah pesantren di situ yang diberi nama Giri Kedaton. Selain itu, tidak hanya kepada orang tua kandungnya, tapi Sunan Giri juga berbakti kepada Nyi Ageng Pinatih yang merupakan ibu angkat. Ya, walaupun bukan ibu kandung, tapi Nyi Ageng Pinatih ini yang dulu adalah mengasuh Sunan Giri dari bayi mulai sampai besar, sehingga caranya adalah ketika selesai menempuh pendidikan di pesantren, Sunan Giri kembali ke Nyi Ageng Pinatih dan membantu beliau untuk berdagang ya, mengadakan ekspedisi perdagangan. Bahkan di bawah Sunan Giri, perdagangan yang dimiliki oleh usaha perdagangan yang dimiliki oleh Nyi Ageng Pinatih ini pun semakin berkembang pesat. Nah, ini juga salah satu strategi dakwah juga, teman-teman ya. Karena kalau berdagang, ekspedisi sampai ke daerah mana-mana kan. Nah, sembari berdagang, akhirnya Sunan Giri juga sembari juga untuk menyebarkan berdakwah agama Islam ya. Itu sudah salah satu bentuk bakti kepada orang tua ya. Lalu yang selanjutnya, yang kedelapan adalah melakukan strategi politik. Strategi politiknya berkaitan dengan negosiasi tadi, teman-teman. Jadi Sunan Giri melakukan strategi politik mendekati di Kerajaan Majapahit sampai akhirnya Kerajaan Majapahit ini mengizinkan untuk adanya dakwah Islam di wilayahnya ya, sehingga tidak mendapat pertentangan dan dakwah dapat berjalan dengan lancar, sehingga Islam semakin berkembang pesat ya. Jelas ya, teman-teman, ini adalah beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan dakwah Sunan Giri. Baik, sekarang waktunya tugas. Tugasnya adalah tadi Ibu sudah jelaskan ya tentang keteladanan Sunan Giri. Sekarang gantian teman-teman, coba menjelaskan keteladanan apa ya yang bisa kita ambil dari cerita dakwah Sunan Giri, perjalanan dakwah beliau. Nah, tugasnya ini dikirimkan dalam bentuk rekaman suara ke link yang Miss Tia berikan, yaitu nanti Miss Tia berikan di WhatsApp ya, dan diberikannya sebelum jam 7 malam besok. Jadi Miss Tia berikan kelonggaran waktu, perpanjangan waktu, bahwa dikumpulkannya boleh sampai besok malam jam 7. Jelas ya, teman-teman? Baiklah, terima kasih teman-teman. Sampai di sini ya penjelasan materi pada hari ini tentang Sunan Giri. Sampai berjumpa minggu depan dan silahkan dikerjakan tugasnya. Minggu depan kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.